yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, kasih sayangmu, sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu, pengharapanku, saban kasih setiamu selalu ku rindu. Hai adik-adik. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, walaupun kita tag-nya nggak tahu hari apa ini. Wah, hari Minggu aja. Oh ya, hari Minggu aja, apapun itu ya. Gimana Kak Fania kabarnya? Gimana Bang? Iya. Oh ya, sorry tadi ada agak kurang stabil. Gimana Kak Fania kabarnya? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Meskipun udah WFO masih diberi keamanan dari corona. Puji Tuhan. Bang Sam gimana? Dia makin subur nih. Makin kurang olahraga ya saya. Iya. Ya udah, wes kita mau mulai cerita. Mau siapa Kafan yang buka doa? Kafania atau saya? Bang Sam aja gantian Bang. Boleh, yuk. Yuk mari Kafania, mari adik-adik kita satu dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dari awal hingga akhir minggu. Juga terima kasih Bapa atas hari baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, mampukan kami satu persatu Bapa agar dapat duduk diam dengan tenang, mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Bapa tolong berkati hamba-hamba-Mu ini Bapa dalam menyampaikan firman-Mu, agar perkataan yang keluar dari mulut kami hanya memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, jadi apa Bang? Jadi kali ini kita nggak ngundang orang lain adik-adik ya, karena Kafania sebenarnya tuh lebih dari tahu mengenai pembahasan hari ini. Jadi abang mau nanya Kafania saja. Kafania. Ya, udah deg-degan nih nanya apa. Kafania kan pernah SMA ya? Iya. Pernah SMA dan maksudnya kan pas SMA tuh kita satu sekolah ya, tapi beda angkatan jauh ya. Beda angkatan, nggak perlu diperjelas Bang, ketahuan lo ini. Aduh, angkatannya jauh. Ketika SMA kan tentu ada anak-anak yang lebih terkenal lah dibanding anak-anak lainnya gitu kan. Yang satu kayaknya di kelas manapun terkenal, yang satu kayaknya duduk di pojokan aja gitu. Aku kayaknya di pojokan deh Bang. Gimana? Kalau Kafania, menurut Kafania nih, kalau misalnya ada anak yang pengen jadi terkenal di sekolah, salah nggak sih? Pengen jadi terkenal, pengen punya banyak teman gitu ya? Iya. Apa terkenalnya tuh gimana ya? Gimana Bang? Terkenal secara umum, pengen populer lah, pengen beken di sekolah. Salah nggak sih? Enggak sih. Enggak, mungkin ya? Dia memang orangnya ekstrovert, terus dia pengen punya banyak teman, pengen punya apa sih? Kan kalau punya banyak teman bisa punya banyak pengalaman juga, mungkin sini ngajakinnya ini, sini ngajakinnya ini, kayak gitu. Sah-sah aja sih. Sah aja ya.
Oke. Terus kalau kayak gini pertanyaannya, kalau Kavania dulu punya cita-cita apa? Wah, jujur ya, Bang dan adik-adik. Sebenarnya waktu SMA pun kayak masih ke bawah arus gitu sih. Sebenarnya nggak ada cita-cita yang spesifik gitu. Justru waktu SD nih cita-citanya mungkin jadi dokter, terus pengen juga jadi guru. Begitu SMA justru malah jadi abu-abu. Duh, gue jadi apa ya ntar gitu sih. Iya, kayak celana ya, abu-abu ya. Iya. SMA celananya abu-abu. Iya kan. Gitu sih Bang, kalau SMA justru lagi masa-masa bingung-bingungnya. Tapi maksudnya pernah punya cita-cita apa sih Kavania dulu? Sebenarnya aku pengen jadi guru sih. Pengen jadi guru. Oke, guru apa lebih spesifiknya? Guru TK. Oke. Sangat jauh ya dengan kenyataan, ya udahlah. Sebenarnya kan kayak terkenal dan cita-cita itu kan hal duniawi nggak sih? Itu kan hal yang kita itu hal duniawi kan? Hal yang yang dunia kejar lah. Nah, sebenarnya salah nggak sih mengejar hal itu? Sebenarnya nggak salah, tapi jangan itu yang utama kali ya Bang. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kalau kita pengen jadi terkenal, oke-oke aja. Tapi kalau karena kita pengen banget terkenal, kita jadi ngelakuin hal yang salah, maksudnya salah di mata Tuhan lah ya, utamanya yang udah pasti saklek. Nah itu nggak boleh sih. Tapi kalau selama masih on track, selama masih ya sesuai perintah Tuhan gitu, ya nggak apa-apa gitu. Toh Tuhan juga kan nggak pernah, maksudnya Tuhan tuh nggak pernah bilang udah nggak usah bergaul sama siapa-siapa, nggak usah kayak gini, maksudnya nggak pernah kayak gitu kan. Gitu sih Bang, selama masih pada jalurnya Tuhan ya kenapa enggak. Terus kalau misalnya pengen kayak mungkin kalau di Batak tuh kan minggu lalu tuh pas abang ibadah ada tuh istilahnya, kalau kebahagiaan orang Batak kan ada 3 tuh, harta, kuasa, dan keturunan yang banyak, sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Nah, kalau kita mengejar hal itu, misalnya kita pengen jadi kaya, salah nggak sih? Nggak salah juga. Nggak salah juga ya? Walaupun akar dari dosa itu cinta akan uang ya? Ya balik lagi sih Bang, selama itu nggak jadi yang utama gitu. Sebenarnya kan cinta uang yang dimaksud Tuhan jangan itu ya, kalau kita ngejadiin itu benar-benar nomor 1 gitu, semuanya kita tabrak kan. Nah itu sih yang nggak boleh, kayak gitu sih kalau aku. Oke. Tergantung prioritasnya apa. Tergantung prioritasnya. Oke. Berarti bagaimana kita memaknai hal-hal duniawi tersebut? Maksudnya gini, tadi kan kata Kavania sebenarnya jangan itu yang utama. Lalu sebenarnya kita tempatin cita-cita kita tempatin hal yang kita inginkan, itu sebenarnya gimana sih dalam kita hidupnya mestinya seperti apa gitu. Di satu sisi kita mau mengejar itu, tapi di sisi yang lain kita juga ingat gak boleh jadi itu yang utama. Gimana sih sebenarnya baiknya? Sebenarnya sih baiknya kalau menurutku ya, dan kalau kita bacalah cerita Alkitab, sebenarnya kan itu semua akan ditambahkan ketika kita menjadikan Tuhan yang utama gitu kan. Jadi sebenarnya dan lucunya gitu ya, kalau kita baca beberapa kisah gitu di Alkitab, seringkali ketika lagi di puncak-puncaknya, orang kan jadi lupa gitu kalau itu tuh dari Tuhan, terus akhirnya mereka sombong, terus akhirnya Tuhan ambil lagi, mereka jatuh, terus mereka akhirnya menyadari lagi itu dari Tuhan, terus Tuhan kasih lagi. Jadi sebenarnya sih justru kita ketika kita tidak menjadikan itu yang utama, kita fokus sama Tuhan kayak gitu ya. Tapi tetap kita bisa share gitu di doa gitu, Tuhan aku tuh pengen gini sebenarnya, tapi ya Tuhan luruskan jalanku lah kayak gitu. Tetap bisa kayak gitu. Nah pada akhirnya pun kita akan mencapai itu kok gitu. Sekalipun enggak, pasti Tuhan kasih yang lebih baik gitu sih. Jadi yang bagiku yang paling penting tuh fokusnya dulu sih. Ketika fokusnya ke Tuhan, ya Tuhan juga janjinya kan memberkati kita. Gitu, lebih ke bonus kali itu ya Bang. Oke.
Luar biasa jawabannya ya. Kalau lalu, nah tadi kan itu idealnya ya hidupnya seperti Ya, itu. idealnya. Tapi kan kenyataan ya, Ya. seringkali tidak seperti itu. Bahwa jadinya itu yang utama, sehingga kan akhirnya manusia jatuhlah ke dalam dosa. Nah, tapi kan gini, dalam dosa kan ada prosesnya ya, berbuat dosa itu kan. Ya, benar. Kan, ya ada prosesnya kan. Pertama kita pikirkan dulu gitu, kita rencanakan dulu, lalu kita lakukan. Misalnya Kak Fania kesel sama Kak Febri gitu. Kalau ketemu pengen digambar-gambarin Kak Febri. Tapi ternyata pas ketemu cuma di pikiran doang tuh, nggak dilakukan. Sebenarnya itu salah nggak sih? Kalau di pikiran doang nggak salah sih, Bang. Kita masih manusia soalnya. Kita nggak bisa mengontrol. Maksudnya sering nggak sih kita tuh nggak bermaksud mikir, tapi pikirannya datang gitu. Ya terus mau gimana gitu kan. Ya, cuman yang salah ketika kita menanggapi terus bahkan sampai yang tadi Abang bilang melakukan. Aku tuh pernah dengar quotes, lupa deh, Martin Luther atau siapa ya, kita tuh nggak bisa ngelarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa dong mencegah mereka bikin sarang di kepala kita. Maksudnya gitu, jadi mungkin pikiran ya manusiawi ya, kita masih di dunia, pikiran mungkin sekelibet-sekelibet ya, iblis kan juga berusaha terus ya, tadi Abang bilang kan gak langsung dosa, tapi cari celah nih, ini orang lemahnya di mana nih gitu kan, terus pikiran lah, jadi misalnya, nih si Febri apa banget sih kayak gitu, pasti ada kayak gitu, tapi ketika kita, jangan gitu, terus akhirnya enggak ya, menurutku nggak dosa sih itu, karena kita masih manusia. Oke. Gitu. Oke. Baiklah, kalau gitu. Terus kayaknya ada satu lagi deh yang tadi mau saya tanya, tapi saya lupa loh, lagi ya. Oh ya, terakhir ini Kak Fania. Menurut Kak Fania sendiri sebenarnya ada nggak sih dosa yang nggak bisa diampuni? Ada nggak sih? Pernah baca, cuman sebenarnya masih, kalau nggak salah tuh ketika kita udah diampuni Tuhan Yesus ya, maksudnya kita udah tahu nih kita diampuni Tuhan Yesus, tapi ketika kita dengan sengaja terus melakukan dosa yang sama kan sebenarnya kita mendukakan Roh Kudus. Nah aku tuh pernah baca ayat dosa seperti itu udah nggak ada lagi korban yang bisa menebusnya, karena dia kan kayak menghina pengorbanan Tuhan gitu kan. Nah cuman kalau ditanya dosanya tuh contohnya apa? Nah, aku belum ini sih Bang. Cuman mungkin ketika kita terus-menerus dengan sengaja mengulang dosa yang sama, ya sebenarnya Tuhan juga, ya kita menghina pengorbanan Tuhan, kayak gitu. Udah korban mana lagi yang bisa nyelamatin lu? Gimana sih udah segitu Tuhan kasihnya, kayak gitu. Gitu sih Bang. Menurut Abang gimana? Itu nggak ada di... Berat banget. Nggak ada di skrip tadi tuh nanya balik. Jadi kita nih ada skripnya kan. Kalau menurut saya sih sebenarnya emang sih di Alkitab kan ada dikatakan bahwa dosa yang nggak bisa diampuni itu adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Itu siapa yang ngomong ya? Petrus atau Paulus antara itulah ya. Atau Yakobus. Pokoknya itulah antara itu. Tapi waktu itu Abang pernah dapat penjelasannya dari Amang STP, kalau adik-adik masih ingat lah ya Amang STP. Nah, bahwa sebenarnya sebenarnya pengertiannya itu bukan nggak bisa diampuni, tapi dianya yang menolak untuk diampuni. Jadi ketika dikatakan menghujat Roh Kudus, dia secara terang-terangan, dia secara sadar menolak Tuhan, menolak pengampunan Tuhan. Itulah kenapa dibilang itu nggak bisa diampuni, karena dianya yang nolak. Udah dikasih nih, tangannya dikeplak ya udah gitu kan. Gimana mau diampuni? Iya. Nah, oke. Setuju. Iya. Terima kasih sama STP kalau nonton. Orang sama. Iya. Oke. Dari tadi kan Abang nanya nih ke Kak Fania, dan Kak Fania udah ngasih penjelasan yang sangat bagus gitu adik-adik. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan firman Tuhan pada minggu ini? Yuk kita baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Mau ganti-gantian atau gimana Kak Fania? Atau saya aja yang bacakan? Kalau enggak 1 sampai 6 Abang, 7 sampai 11 aja aku. Boleh. Oke.
Mulai saya bacakan ya adik-adik. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu dan menyusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Iya. Berarti ini kisahnya tentang Ananias dan Safira. Nah, mungkin kita udah pada dengar ya, tapi hari ini kita mau bahas lebih dalam lagi. Kafania, jadi ceritanya waktu itu jemaat Kristen itu baru ada ya, kalau nggak salah di situ ya? Iya. Nah, jemaatnya baru berkumpul jadi komunitas, Bang. Baru jadi komunitas. Nah, Kafania boleh cerita sedikit nggak waktu itu sebenarnya cara hidup jemaat ini kan masih baru nih, masih sedikit nih orang-orangnya, belum ada tuh HKBP kan ya? Oh, masih panjang waktu. Masih 2000 tahun kemudian kayak HKBP. Nah, 1800-an lah ya. Nah, bagaimana sih cara hidup jemaat saat itu? Nah, jadi kalau nanti adik-adik juga mungkin bisa baca ya di pasal 4-nya tuh ada tuh tentang cara hidup jemaat. Jadi kan mereka ini masih sangat berapi-api adik-adik karena ya namanya baru bertobat gitu ya, baru kenal, oh Tuhan Yesus tuh juru selamat kayak gitu. Mereka tuh sangat berapi-api dan bersyukur sama Tuhan. Nah, waktu itu mereka punya kebiasaan, jadi mereka tuh saling berbagi apa yang mereka miliki kayak gitu, sehingga tidak ada yang kekurangan dan semuanya bisa sejahtera kayak gitu. Tapi itu bukan suatu keharusan, itu kayak keluar aja dari hati mereka masing-masing, karena balik lagi mereka baru bertobat, mereka merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, itu kayak bentuk ucapan syukur dan bentuk sukacita mereka lah. Mereka pengen semuanya bisa berkecukupan gitu sih Bang kira-kira. Nah, Kafania nih, menurut Kafania nih, waktu itu kan sebenarnya orang Kristen masih baru ya, masih sedikit lah. Berarti untuk untuk seorang itu bisa bertobat, bisa mempercayai Tuhan Yesus, berarti dia sebenarnya kan bukan memiliki pengertian yang cukup baik dong, berarti sebenarnya tentang Tuhan, sehingga dia mau, maksudnya waktu itu kan orangnya dikit nih, ya kan kecenderungannya kalau komunitasnya banyak, kita mungkin mau gabung ya. Ini apalagi pindah agama nih kan, jadi Kristen. Nah, iya. Mungkin ini kali ya Bang, kalau nggak salah kan dulu dalam penjajahan nggak sih? Maksudnya hidup mereka tuh susah gitu, jadi sehari-hari mereka udah terbiasa dengan kabar buruk kayak gitu, nggak ada loh yang ngasih gue kabar baik gitu sedikit pun. Jadi begitu dengar Petrus dan yang lainnya kan dengan urapan gitu ya, maksudnya dengan udah pencurahan Roh Kudus di situ kan. Jadi mereka benar-benar kayak mendapatkan air di tengah padang gurun kali gitu ya. Wah, ternyata Tuhan sayang ya sama aku gitu. Ternyata Tuhan begini loh, begitu loh gitu sih. Makanya mungkin meskipun sedikit tapi mereka melihat yang sedikit ini mereka beda nih. Mereka ada harapan nih. Mereka ada kepastian nih kayak gitu sih, Bang. Berarti minimal maksudnya mereka itu bukan orang yang ikut-ikutan ya untuk pindah. Iya. Nah, berarti termasuk si Ananias dan Safira ini ya?
Betul, harusnya. Ya harusnya gitu kan. Harusnya. Harusnya gitu. Nah, kalau boleh abang ceritakan adik-adik secara singkat, jadi apa sih yang Ananias dan Safira lakukan? Ananias dan Safira tuh melakukan seperti ini. Tadi kan Kak Fania sudah jelaskan kalau jemaat saat itu kan hidupnya dengan berbagi gitu. Dia punya makanan 2, dikasih 1. Nah, mirip lah apa yang dilakukan Ananias dan Safira ini. Mereka menjual tanah mereka. Misalnya mereka menjual seharga 100 juta. Tapi yang mereka kasih ke Petrus 50 juta. Salah nggak? Nggak salah sebenarnya. Yang bikin salah adalah mereka bilang ke Petrus, Rasul, 50 juta ini adalah harga dari tanah itu. Padahal harga tanahnya 100 juta. Jadi mereka secara sadar berbohong kepada Petrus. Nah, jadi kan ngasihnya ke Petrus, nanti Petrus yang akan membagi-bagikan secara merata ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Nah, lalu Petrus menegur Ananias, kenapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga kau bukan mendustai manusia tapi kau mendustai Tuhan. Dia syok, dia meninggal. Lalu nggak lama muncul Safira ditanya, bener nggak harga jualnya tuh 50 juta? Oh bener, berarti dia bohong kan, secara sadar dia berbohong. Terus Petrus bilang, suamimu udah meninggal tuh tadi. Terus dia syok, dia meninggal. Nah, ya kan, secara singkat seperti itu. Iya betul. Kalau menurut Kak Fania, padahal nih Ananias dan Safira nih adalah orang-orang yang mestinya ya saat itu percaya itu bukan karena ikut-ikutan, tapi karena seperti dari kata Kak Fania melihat sesuatu gitu. Kenapa sih mereka itu memutuskan melakukan hal yang jahat seperti itu? Mungkin awalnya mereka bergabung dengan jemaat yang lain, benar mereka nggak ikut-ikutan. Cuman ya maksudnya mungkin mereka nggak menjaga hubungan juga kali ya sama Tuhan. Kan balik lagi nih sama yang kayak pembahasan kita di awal, kita tuh selalu dicobai oleh pikiran-pikiran kita sendiri gitu kan. Ya ketika kita bukannya mendekat malah makin jarang gitu doa, makin jarang membangun hubungan sama Tuhan, ya pasti kita akhirnya akan kalah sama pikiran itu. Mungkin awalnya cuman sepikiran gitu, gue pengen jual tanah deh. Terus ada yang ngomong, nanti ngapain lu ngasih ke mereka? Mereka kan bukan siapa-siapa, kayak gitu. Mungkin sesimpel dari pikiran awalnya, cuman ya itu ketika akhirnya dia membuka pintu lah buat si jahat masuk, terus bahkan akhirnya bersekongkol gitu. Akhirnya pikiran itu benar-benar mereka lakukan kayak gitu, mereka jatuh kayak gitu. Nah, yang aku nikmati di sini ya, mungkin adik-adik juga nggak ada manusia yang sempurna. Iya, bukan. Maksudnya nggak ada manusia yang sempurna gitu. Sehari-hari, mungkin hari ini kita ngerasa rohani banget nih. Hari Minggu ya. Kita ibadah, kita doa, kita dengar cerita kayak gitu. Bukan berarti ini ya udahlah aku cukup nih, udah penuh nih rohaniku. Terus ya udah minggu depan lagi aja, Senin sampai Sabtu ya udahlah udah penuh kan hari ini, nggak bisa kayak gitu. Mungkin ya ini mungkin karena kan kita nggak tahu sebenarnya si Ananias Safira gimana ya, mungkin sesimpel itu dia tidak membangun hubungan yang dekat sama Tuhan, terus ada pikiran jahat yang masuk, ya akhirnya dia bisa jatuh kayak gitu sih Bang. Akhirnya dia bisa jatuh. Kalau menurut Kak Fania, berarti dia itu berarti sebenarnya dia mementingkan hal duniawinya itu ya, entah dia berusaha untuk menjaga dia supaya tetap punya uang, atau dia mencari nama, berarti sebenarnya bisa jadi ya untuk dirinya sendiri. Iya kemungkinannya gitu Bang. Gue jual tanah nih, nyumbang banyak gitu. Iya, kan dia taruh di depan kaki Petrus gitu kan, kayak bener-bener ya Petrus kan orang ngelilingin Petrus ya, pasti kan semua orang ngelihat gitu di jemaat itu, gitu sih. Oke. Nah, berarti tadi mau bilang apa sampai lupa lagi. Nah, itu 2 kali nih. Lupa ya tuh, udah tua nih. Nah, tapi kalau menurut Kak Fania nih, kenapa sih sampai mati? Nah, kalau mungkin kita lihat lagi ya Bang ke kitabnya. Jadi sebentar. Jadi di sini kan di ayat ini mana sih? Oh ini, sorry. Di ayat
Kok aku jadi lupa ya? Oh iya, yang di ayat ini ya, yang di ayat 8 aja. 8 aja, Jadi kan kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah kamu tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Jadi ibaratnya itu dia tuh udah salah, gitu ya. Terus sebenarnya kalau aku memposisikan diri jadi Safira, gitu. Kalau Petrus sampai nanya, itu sebenarnya di hati kecilnya harusnya Safira udah getar-getir nih. Wah, tahu nih kayaknya dia nih, gitu kan. Maksudnya dia punya kesempatan untuk mengakui gitu ya, bahwa maaf Petrus, sebenarnya bukan gitu. Tapi dia tetap memilih untuk menutupi apa yang sudah dia lakukan kayak gitu, dan dia lupa kalau ya benar kata Petrus, dia bukan mendustai Petrus dan jemaat doang, dia mendustai Tuhan kayak gitu. Mungkin kalau dia mengakui nggak mati gitu loh, karena kan banyak banget sebenarnya tokoh Alkitab, bahkan semua tokoh Alkitab lah kecuali Tuhan Yesus tuh yang punya dosa gitu kan, yang sengaja ditulis bahwa memang kita semua punya dosa kayak gitu. Tapi balik lagi kayak Daud begitu ditegur mengakui, diampuni gitu. Tapi Salomo nggak kayak gitu, akhirnya kerajaannya terpecah gitu, dia tidak bertobat lah dari dosanya. Nah sama aja kayak ini, ketika udah ditanya harusnya, dan seorang Petrus yang nanya, harusnya dia mengakui aja gitu, dengan rendah hati dia mengakui bahwa dia salah, pasti akan ada pengampunan gitu. Permasalahannya di sini ketika udah ditegur pun dia tetap ngotot gitu. Mungkin sama tuh Bang, kayak tadi Abang bilang, ada nggak sih dosa yang nggak bisa diampuni? Nah ini sisi Ananias dan Safira malah udah dikasih kesempatan bisa ngaku, tapi malah tetap nutup diri. Jadi ya gimana gitu nolongnya gitu sih Bang. Jadi iya, itulah adik-adik yang sebenarnya kalau kita menyimpulkan kenapa sih sampai meninggal, kenapa sih seperti ini, ya nggak ada dari kita yang sanggup untuk bisa menyelami ya kenapa Tuhan memutuskan ini, kenapa Tuhan memutuskan itu. Yang bisa kita lakukan adalah kalau kita nggak dihukum seperti itu, ya bersyukurlah gitu. Kalau misalnya kalian ditanya udah makan belum, padahal belum makan, jawabnya udah, mati kan, ya pusing juga gitu. Iya, ini perkara bohong loh, ini adik-adik biasa dianggap remeh nih. Gimana coba orang tua kalian melakukan anak gue tiba-tiba mati. Nah, tapi yang bisa kita lihat adalah sebenarnya bukan dosa besar atau dosa kecil. Dosa itu nggak pernah mengenai hal itu ya, karena semua dosa itu sama-sama menyebabkan kematian. Karena kan di Roma ditulisnya gitu, upah dosa adalah maut. Nggak dibilang kan upah dosa besar adalah maut, upah dosa kecil jalan di atas api. Nggak seperti itu kan. Semua upah dosa adalah maut. Nah, tapi yang di sini yang mau kita garis bawahi adalah Ananias dan Safira secara sadar melakukan dosa itu dan melakukannya untuk mendustai Tuhan. Itulah yang mau kita garis bawahi di sini. Bahwa dosa itu emang semua dosa sama, tapi kadang-kadang akibat dosa itu bisa berbeda. Ya misalnya kalian dosa bohong sama kalian dosa membunuh, hukuman di penjaranya beda kan. Ya kalau dosa bohong ya kalian mungkin digamparin sama orang tua kalian, tapi kalau dosa membunuh ya masuk penjara jadinya. Nah itu yang yang kalian harus simak juga, dan mestinya kita gak melakukan dosa. Sebenarnya itu sih yang harus lebih kita ingat lagi ya, bukan masalah perkara akibatnya apa, tapi Abang di sini cuma mau ngasih tahu bahwa akibat dosa bisa beda. Tapi harus kalian garis bawahi, harus kalian benar-benar sadari bahwa ya kita harus stop melakukan dosa, karena upah dosa adalah maut. Ketika kita masih dikasih kesempatan Tuhan untuk bertobat, ya mestinya kita pun memanfaatkan hal tersebut untuk berbuat baik. Kalian pernah nggak sih bayangin misalnya kayak gini, kalian melakukan dosa nih hari ini, misalnya kalian berantem sama orang tua kalian, atau nyontek atau apapun lah gitu, dosa yang menurut kalian nggak penting gitu. Tapi kalian nggak berusaha untuk minta ampun kepada Tuhan, tapi kalian menikmati hal tersebut. Malah kalian habis berantem sama temen seneng gitu, wah aku bisa mukul-mukulin dia gitu. Kalian kebayang nggak kalau misalnya kalian tidur, ternyata kalian nggak bangun gitu. Bangun-bangun kalian udah di pengadilan, di akhirat gitu. Mau jawab apa gitu. Kesempatannya udah terakhir dilakukan itu. Terakhir dilakukan itu lagi. mau jawab apa coba? Ya itu. Jadi ketika kita masih hidup, ya itulah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ya
sebenarnya Ananias kan punya waktu, Ananias dan Safira punya waktu untuk mengaku kepada Petrus, tapi mereka nggak melakukannya. Jadi itu yang pertama yang dari kakak dan abang mau sampaikan kepada kalian, bahwa ya Tuhan ngasih kita kesempatan untuk bertobat. Selagi kita hidup, kesempatan untuk bertobat itu selalu ada. Tuhan tuh nggak ngasih kesempatan cuma 2 kali, nggak 3 kali, 1.000.000 kali pun Tuhan ngasih selama kita masih hidup. Lalu berikutnya adalah sebenarnya menarik loh, bahwa di ayat 1 dikatakan bahwa ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual bidang tanah, dan sampai ayat 2, dengan setahu istrinya. Berarti sebenarnya istrinya di sini kan bukan mengusulkan ya Kafania ya. Jadi cuma tahu doang. Tapi ternyata hukumannya sama ya. Iya. Iya, kan ketika kita tahu itu salah, tapi kita nggak ngomong, ya kita juga sama berdosanya. Sama kayak itu tuh ada kalau nggak salah Bang, di ayat mana ya? Ketika kita tahu dia salah, kita nggak negor, terus si yang salah itu dipanggil Tuhan lah gitu. Kita tuh diminta loh pertanggungjawabannya sama Tuhan, karena kita nggak ngomong ke dia. Kecuali kita udah ngasih tahu, dia tetap batu. Itu kita udah nggak ada tanggungan dah. Udah ngasih tahu kan? Itu. Makanya mungkin ya di sini dia tetap ya berpulang. Dulu bahkan abang dikasih tahu sama guru sekolah minggu abang, jadi kalau teman kalian ada yang agamanya bukan Kristen, kalian nggak ngingetin supaya tobat. Waduh, ekstrim banget. Iya. Tapi boleh dicoba ya kalau kalian ada teman yang beda agama, tanya, mati masuk mana cuy? Gitu. Paling dilihat. Ya, nggak seperti itu, nggak seperti itu ya. Harus dimulai dengan pertemanan. Lalu berikutnya, kalau mengenai persembahan, tadi kan sebenarnya kita ada dugaan gitu bahwa sebenarnya bisa jadi si Ananias dan Safira ini berbuat seperti itu ya karena dia ingin dipandang baik oleh jemaat dan atau ya ingin terkenal lah segala macam seperti itu. Nah, kalau menurut Kavania sebenarnya persembahan yang baik itu seperti apa sih? Persembahan yang baik itu ketika kita kan Tuhan tuh selalu melihat hati ya. Jadi bukan perkara jumlahnya, bukan perkara bentuknya kayak gitu, tapi ketika kita memberikan sesuatu karena kita sadar kita udah diberkatin nih, terus kita memberikannya sebagai ucapan syukur lah, tulus gitu, emang pengen bikin Tuhan senang gitu. Nah, itulah sebenarnya yang persembahan yang Tuhan ingini gitu loh. Aku sih ingat yang itu sih Bang, yang persembahan janda yang cuma 2 peser uang gitu. Tapi dia benar-benar memberikannya karena rasa syukur dia gitu, terima kasih dia sama Tuhan. Cuma 2 peser dibanding mungkin orang yang ngasih jutaan kayak gitu. Tapi Tuhan muji dia loh. Tuhan loh yang muji, udah bukan pendeta lagi, udah bukan rasul lagi, ini Tuhan langsung yang muji. Kayak gitu sih. Jadi gimana kita melalui, bahkan mungkin kita terbatas juga, tapi kita sikap hati kita yang mau berbagi gitu, karena kita udah lebih dulu diberkati kayak gitu. Nah, itu penting sih Bang di zaman sekarang ya, yang maksudnya kan lagi susah gitu ya. Mungkin susah itu bukan berarti nggak punya, maksudnya mungkin masih punya rumah, masih punya keluarga, tapi sekarang kan orang tuh mungkin stresnya lebih tinggi segala macam, butuh diperhatiin, butuh ditanyain sesimpel-simpel itu. Gimana kita hal-hal simpel aja, jadi jangan selalu mikir langsung hal besar gitu. Aku kan nggak punya apa-apa kayak gitu. Kamu punya diri kamu mungkin punya HP, punya mulut gitu. Mungkin ngelihat adik kamu mulai jenuh, mulai kamu nyemangatin, itu pun pemberian sebenarnya. Jadi nggak ada loh yang Tuhan anggap remeh kayak gitu, selama kamu emang memberikannya dengan tulus kayak gitu. Itu tapi sih Bang. Sebenarnya bukan terkait jumlah ya. Bukan. Tapi bukan berarti jadinya kita berarti bukan karena duit nih, tapi ditahan-tahan ya. Bukan juga, tadi kan soalnya sikap hati Bang. Sikap hati, itu adik-adik. Iya. Jadi kalau kalian punya lebih, tetap harus ngasih. Iya. Orang yang pas-pasan berkekurangan aja masih bisa memberi kok, apalagi berlebih. Jangan kalian mampu beli kuota banyak-banyak, nyumbang nggak. Kita bisa. Mulai dari Rp1.000. Nah, luar biasa. Nah,
Tapi kalau dalam saat ini nih kita kan mau latihan Natal gitu kan, ya mungkin kita udah menyuarakan ini kali ya, sepanjang tiap Natal pasti kita ngomong hal yang sama, persembahkan yang terbaik adalah dengan menampilkan penampilan Natal yang terbaik ya. Nah, tapi berarti sebenarnya kuncinya adalah kita tuh harus menyadari dulu ya bahwa Tuhan itu sebenarnya sangat baik kepada kita, bahwa apa yang kita berikan balik kepada Tuhan, dan mungkin dalam bentuk memberikan kepada manusia lain atau memberikan persembahan kepada Tuhan, itu sebenarnya itu hanya sebagian sangat kecil dari apa yang sudah Tuhan berikan tuh kepada kita. Istilahnya gini, kalau kalian dikasih 100.000 sama orang tua kalian, terus kalian disuruh nyumbangin 1.000, mau nggak? Nggak ada masalah kan ya? Apa sih rasanya 1.000 dari 100.000? Atau bahkan 1.000.000 deh, kalian dikasih 1.000.000 disuruh nyumbang 1.000, nggak ada rasanya kan? Soalnya sama seperti itu, bahwa yang Tuhan kasih kepada kita tuh sebenarnya nggak bisa dinilai. Banyak kita nggak bisa ngebales Tuhan ya Bang. Iya, nggak bisa ngebales Tuhan. Banyak orang yang nggak mengenal Tuhan gitu, yang mencari keselamatan, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberi keselamatan secara cuma-cuma. Itu sesuatu yang nggak bisa dinilai. Kalian mati yakin masuk surga gitu. Nih, kali ini kita banyak bahas akhirat ya. Di cerita kali ini. Iya. Nah, itu emang bisa dinilai gitu. Nggak bisa dinilai. Mau Elon Musk sekaya apapun masuk ke secara sekaya apapun, mereka nggak sanggup beli surga. Tapi kita yang percaya Tuhan, dijamin sama Tuhan bahwa kita pasti mati masuk surga. Bukannya dengan hal seperti itu ya, mestinya kita mempunyai keinginan untuk memberi, untuk membantu sesama, untuk menyebarkan kabar baik itu kepada sesama. Sebenarnya itu yang mestinya kita renungkan, yang jadi dasar kita untuk memberi, karena Tuhan itu udah terlalu baik ya, untuk kita, udah sangat baik dalam hidup kita. Lalu untuk tadi udah yang terakhir tapi ya, yang terakhir. Nah, berarti kalau secara garis besar nih Kak Fania, hari ini kita belajar apa aja sih dari tadi? Banyak ya. Yang bisa disimpulkan ya, dalam satu kerangkaian gitu. Kan Kak Fania jago banget untuk merangkai. Aduh. Gini sih, coba kita semua ya adik-adik, Kak Fania, Bang Sam, adik-adik semua untuk praktekin lah membangun hubungan yang dekat sama Tuhan. Biar semakin lama kita nggak cuma tahu, oh ya gue tahu, gue udah diselamatin, tapi nggak sampai ke hati gitu. Karena ketika kita benar-benar nggak cuma tahu, tapi benar-benar mengerti Tuhan begitu baik, sama yang tadi kata Bang Sam, otomatis kok pasti kita akan selalu ingin memberi, akan selalu ingin memberikan yang terbaik, kayak gitu. Jangan sampai salah motivasi nih, jangan sampai juga belajarlah dari Ananias dan Safira. Jangan sampai kita udah rajin sekolah minggu, udah selalu semangat ikut latihan Natal, ternyata sikap hati kita salah di mata Tuhan, kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi inti dari semua ini, ya sedari kecil adik-adik dekatlah sama Tuhan, biar semakin kita semua benar-benar memahami di hati, oh Tuhan tuh ternyata segitunya loh ya sama aku, sampai akhirnya nanti adik-adik bisa jadi berkat gitu loh. Dari kecil selalu memberi, selalu jadi berkat dimanapun, dan itu udah pasti itu janji Tuhan ya. Otomatis semua yang adik-adik bukan semua yang adik-adik perlukan itu akan Tuhan cukupkan, kayak gitu. Pada akhirnya adik-adik yang akan bingung, oh kok aku bisa kayak gini ya, karena Tuhan yang mimpin adik-adik, kayak gitu, dibanding kita harus mencari dengan kekuatan kita sendiri, kayak gitu sih. Ya, gitu sih Bang. Betul, itu betul sekali. Dan sebagai tambahan adik-adik, kakak, abang, semua guru sekolah minggu di sini itu bukan sekedar mengajarkan tentang kebaikan. Kalau kalian mau belajar tentang kebaikan, kalian belajar PPKN aja gitu, itu cukup gitu. Gak usah sekolah minggu. Tiba-tiba dipotong, abang ngomong gak usah sekolah minggu doang. Enggak ada, kayak baik semua. Nah, tapi yang mau disampaikan oleh kakak, abang semua di sini adalah Tuhan itu ada loh.
Tuhan itu ada, Tuhan itu beneran ada, dan namanya itu Yesus. Dan dia sangat mengasihi kita. Kalian alami dulu terlebih dahulu. Kalian ketika kalian membuka hati kalian terhadap itu, kalian berusaha benar-benar berusaha untuk mencari Tuhan, kalian akan menemukan gitu bahwa Tuhan itu beneran ada, dan apa yang Tuhan lakukan itu benar-benar nyata. Yang belakang-belakang itu kalian berbuat baik, itu akan lebih mudah bagi kalian, karena kalian benar-benar yakin, kalian benar-benar sadar, kalian benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kalian. Ya karena abang dulu gak percaya Tuhan sampai akhirnya bertobat. Iya, karena terlalu pintar adik-adik. Enggak, bukan terlalu pintar, Kelihatan ya. terlalu sesat dulu. Iya. Gitu adik-adik. Oke, baiklah. Oke. Untuk hari Minggu ini semua. Oke, Kak Fania, boleh tolong tutup dalam doa? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk waktu hari ini ya Bapa, kami bisa membaca firman-Mu, kami bisa berdiskusi Tuhan, mendengarkan Bang Sam dan Kak Fania. Biarlah Roh Kudus yang benar-benar menerangi hati pikiran masing-masing kami, biarlah kami bisa semakin mengerti isi hati dan kehendak Tuhan, dan firman hari ini sungguh tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Bapa untuk bisa terus mendekat sama Tuhan, terus mau mendengar firman Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin menyadari dan mengalami bahwa Tuhan ada dan Tuhan benar-benar mengasihi kami. Biarlah kami juga bisa menjadi berkat dimanapun berada, selalu mempunyai keinginan untuk memberikan yang terbaik, hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Ampunilah ya Bapa segala dosa dan pelanggaran kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan yang terus pimpin para pemerintah kami, Tuhan, dalam membuat keputusan supaya negeri kami bisa segera pulih, bisa segera bangkit. Berdoa juga Tuhan untuk persiapan Natal kami, biarlah Tuhan yang berkati, Tuhan yang mampukan kami untuk bisa memberikan yang terbaik untuk hari Natal nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.